Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan rencana aktualisasi saya dengan judul Buku Ajar Digital Masakan Oriental Penyajian Fusion Food. Dimulai dari visi misi perguruan tinggi saya memiliki visi menjadi pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif. Dengan misinya dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapan. Mengembangkan sumber daya yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia. Membentuk program-program pendidikan vokasi yang relevan di bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kewirausahaan. Mengembangkan, menerapkan, menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan serta visi misi dari program studi seni kuliner, yaitu visinya menjadi program studi terapan terdepan di bidang kuliner kreatif dengan keahlian inovasi pangan, memanfaatkan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal dengan didukung keahlian wirausaha pada tahun 2026. Misi perguruan tinggi mencetak, mengembangkan sumber daya manusia kompeten, kreatif, inovatif, dan berdaya saing di bidang seni kuliner melalui penerapan kurikulum berlandaskan KKN, SNDT, serta DUDI. Memberikan pengalaman belajar di bidang industri kuliner kreatif berbasis produksi dan kewirausahaan, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, mensosialisasikan penelitian-penelitian di bidang seni kuliner, dan mengangkat sinergi korporasi dengan model kolaborasi pentahelik. Menerapkan pengelolaan program studi yang jujur, transparan, dan terstruktur dengan menerapkan prinsip good government. Berikut merupakan struktur organisasi. Perguruan tinggi kami dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh wakil direktur satu, direktur dua, direktur tiga. Dan di bawahnya langsung jurusan, di sini ada struktur organisasi jurusan pariwisata. Yang di bawahnya terdapat dua prodi, program studi prodi pengelolaan perhotelan dan prodi seni kuliner. Dan saya berada di bawah program studi seni kuliner sebagai dosen. Analisis isu di unit kerja prodi seni kuliner yang pertama, prodi masa seni kuliner ini dimulai dari tahun 2018 hingga saat ini sehingga fasilitas belajarnya pun masih belum maksimal dan salah satunya adalah buku ajar yang memadai sehingga perlu ditingkatkan kompetensi SDM untuk bisa menghasilkan buku ajar yang lebih banyak dan lebih memadai dengan melalui pelatihan dan pengembangan. Namun di lapangan pelatihan dan pengembangan SDM ini juga dibatasi oleh perguruan tinggi. Nah, pada saat latihan dasar ASN, CPNS ini, kami dapat meningkatkan kompetensi pada pengetahuan keterampilan ASN dan juga agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Kemudian, sebagai ASN juga harus mampu menjadi pelayan publik yang baik dengan cara memberikan fasilitas buku ajar tadi. Namun, pada kenyataannya di perguruan tinggi kami, isu tentang buku ajar yang belum memadai ini memang ada. Karena salah satu buku ajar seperti buku masakan Oriental ini, sebagian besar memang belum banyak, belum ada bahkan karena yang sebagian besar ada di apa toko-toko buku atau penyedia buku ajar kebanyakan adalah buku resep, bukan buku ajar yang mampu memberikan informasi yang lebih lengkap. Nah, isu-isu tersebut saya analisis menggunakan APKL. Kemudian saya mendapati tiga isu terbesar. Yang pertama adalah kurangnya orang kompeten dalam bidang masakan Oriental. Kemudian informasi yang tidak lengkap. Yang ketiga, penyajian representatif oleh masakan Oriental tersebut. Nah, analisis USG-nya di sini yang paling menonjol adalah tantangan untuk menyajikan makanan yang representatif. Ini analisis isu fishbone-nya di mana yang tadi sudah dianalisis pada tantangan menyajikan resep yang representatif inilah yang perlu digarisbawahi untuk mengawali
sebuah ide gagasan. Nah, di mana kesenjangan gap yang seperti dianalisis sebelumnya bahwa ada keterbatasan sumber daya dalam pengajaran dan literatur, tidak adanya buku ajar yang memfokuskan pada fusion food Oriental sebagai gambaran representatif tadi, minimnya materi praktis dan studi kasus yang relevan, dan kurangnya panduan yang mendetail tentang bahan, teknik, dan filosofi kuliner Oriental. Kemudian dampaknya ada secara langsung, eh, langsung gagasan yang akan saya sampaikan akan berdampak pada mahasiswa program studi seni kuliner, kepada dosen dan juga pengajar program studi seni kuliner itu sendiri, dan juga penerbit buku ajar. Sedangkan yang tidak langsung dampaknya kepada industri kuliner, chef, pengusaha dan pengelolaan restoran, serta komunitas gastronomi dan juga media publikasi kuliner. Nah, berikut adalah tahapan kegiatan yang akan saya lalui. Ada 9 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan buku ajar, di mana saya akan menyiapkan outline materi, kemudian topi-topi dan juga struktur buku ajar. Yang kedua, pengumpulan bahan ajar dengan mengumpulkan literatur yang mendukung buku ajar, mencari data dan informasi tentang fusion food yang terbaru dan populer, juga mengumpulkan gambar dan ilustrasi. Yang ketiga, menulis buku ajar diawali dengan draft awal buku ajar yang mencakup konten-konten fusion. Konten yang sederhana namun tetap mengedepankan inovasi fusion, kemudian latihan serta soal praktikum yang terkait dengan teknik fusion. Tahapan keempat, revisi dan penyuntingan, di mana konten buku ajar yang disempurnakan juga berdasarkan masukan dari ahli, resep yang juga divalidasi oleh ahlinya, dan naskah yang sudah rapi oleh desain grafis atau editor ya, dari segi bahasa, dari segi istilah-istilah fusion yang sesuai. Kemudian tahap kelima yaitu uji coba materi di kelas atau pengujian evaluasi buku ajar, di mana nanti mahasiswa akan menemukan apakah buku tersebut dapat ada kesulitan di dalam memahami buku tersebut. Kemudian akan mendapatkan feedback dari materi yang mungkin ada yang mendalam, ada yang kurang sehingga eh, kita mengetahui apa yang harus diperbaiki. Kemudian langkah keenam adalah finalisasi dan penyelesaian, yaitu mendesain buku itu secara visual dan sesuai tren. Kesulitan menjaga konten mungkin juga eh, akan kita dapati, dan koordinasi dengan penerbit tentunya agar buku ini benar-benar siap cetak. Kemudian waktu kegiatan saya mengalokasikan waktu. Yang pertama adalah draft awal, yang kedua revisi dan juga penyusunan soal-soal, yang ketiga pengecekan akurasi ya, baik validasi resep, baik tata bahasa dan desain interaktif. Kemudian ada uji testing untuk uji coba buku ajar di kelas, kemudian publikasi dan evaluasi, dan jadilah buku ajar yang siap untuk dipublikasikan untuk disebar. Di sini ada keterkaitan visi misi bahwa proses kegiatan tadi dari perencanaan, pengumpulan, penyusunan, pengeditan, review, pengujian, evaluasi selalu dikaitkan dengan visi misi, terutama yang isinya nanti akan berbau budaya kuliner, berbau dengan isu-isu strategis tentang fusion food gitu. Kemudian apa saja kendala dan apa saja antisipasinya? Yang pertama, pada saat perencanaan buku mungkin akan ada kendala sekitar referensi yang agak sulit, kesulitan juga untuk menemukan beberapa topik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun saya akan mengantisipasinya dengan selalu melakukan riset secara online, baik sumbernya non akademis maupun yang dari yang divalidasi oleh ahli praktisi ya. Dengan juga saya akan berkonsultasi juga dengan praktisi kuliner dan chef-chef yang berpengalaman. Kemudian melakukan analisis tren juga di bidang fusion, mengadopsi topik-topik yang berkembang pada saat ini, mungkin bisa dari film, dari beberapa literatur yang modelnya media sosial begitu. Kemudian di tahap kedua pengumpulan bahan ajar, mungkin kesulitannya ini adalah
bagaimana mendapatkan literatur yang memadai juga tentang masakan Orientalnya. Dan juga sulitnya menemukan gambar ya, ilustrasi gambar. Nah, untuk mengantisipasinya adalah saya akan mengakses jurnal internasional mungkin yang terkait dengan gastronomi dan juga referensi tentang masakan fusion food. Kemudian juga bekerja sama dengan fotografer kuliner ya, food stylist namanya, uh, dan juga praktisi untuk mendapatkan gambar dan video yang relevan. Selanjutnya pada saat penulisan buku ajar ini saya pasti akan menemukan bagaimana kesulitan menulis materi secara inovatif, kemudian juga penyederhanaan konsep agar mudah dipahami. Dan mungkin juga contoh-contohnya masih kurang. Nah, untuk mengantisipasi itu, saya akan mengintegrasikan hasil riset melalui eksperimen langsung juga dengan ahlinya, kemudian mengembangkan studi kasus, berdiskusi dengan dosen dan chef atau ahli bidang oriental, mengembangkan contoh latihan praktikum. Selanjutnya, pada tahap revisi dan penyuntingan, ini akan ada kesulitan di mana validasi materi itu tidak ada standar bakunya ya. Kemudian istilah-istilah fusion juga mulai berkembang. Maka di sini saya akan mengkaitkan, melibatkan ahli gastronomi dengan chef, validasi materi konten, kemudian juga uji coba resep agar lebih akurat, kemudian mengikuti forum jurnal konferensi gastronomi untuk mengikuti perkembangan. Setelah itu ada tahapan pengujian dan evaluasi, di mana di sini feedback siswa itu terbatas karena mereka juga eh, belum semua paham ya dengan fusion food itu sendiri. Maka kami akan saya akan mengadakan diskusi dan presentasi, kemudian juga akan membuat panduan ya, bagaimana informasi yang lengkap untuk dapat dipahami materinya. Kemudian finalisasi dan penyelesaiannya, kita tentunya ada kesulitan pada desain visual dan juga kesulitan menjaga konten agar tetap update gitu ya. Nah, bagaimana antisipasinya, yaitu bekerja sama juga dengan desain grafis ya untuk mengikuti uh, untuk dapat mengikuti desain modern yang saat ini, layout-layout visual yang update. Kemudian juga kita juga akan menggunakan format yang diperbarui yang dapat dirubah kapan saja, misalnya dengan menggunakan eh, buku digital atau e-book ya, yang dapat kita revisi setiap saat. Baik, terima kasih rekaman. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.